Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Tiga penumpang pesawat asal Surabaya dan Makassar dinyatakan positif COVID-19. Langgar pembatasan waktu beraktivitas, sejumlah warung makan dan pedagang kaki lima diberi peringatan keras. Pasca demo berujung perusakan kantor kepegawaian, Kapolda pastikan situasi keamanan di MAPI kondusif. Tiga penumpang pesawat asal Surabaya, Makassar, dan Kota Jayapura dinyatakan positif COVID-19. Ketiga penumpang tersebut diketahui terpapar COVID-19 setelah dites swab petugas kesehatan bandara yang memeriksa setiap penumpang yang tiba di Bandara Mopah, Merauke. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita, mengatakan ketiga pasien langsung dikarantina di Hotel Asmat. Kami update perkembangan COVID-19 di Kabupaten Merauke. Seperti kami laporkan kemarin, ada tambahan 3 kasus konfirmasi positif baru. Mereka juga adalah pelaku perjalanan. Ya, yang satu laki-laki 19 tahun dengan riwayat perjalanan dari Surabaya. Ya. Kemudian yang kedua laki-laki 27 tahun dari Makassar. Ya. Dan yang ketiga laki-laki 43 tahun, ini riwayat perjalanan dari Nabire, kemudian singgah di Jayapura baru pulang ke Merauke. Iya. Tanggal berapa dok mereka perjalanannya? Masih kita tracing, ya masih kita cek ulang informasi. Yang kedua itu sekitar tanggal 6 atau 8, kemudian yang ketiga 43 tahun itu sekitar 1 minggu yang lalu. Nanti kita cek riwayat perjalanannya. Data per 4 Agustus, pasien COVID-19 di Merauke berjumlah 29 orang, dirawat 10 orang dan sembuh 19 orang. Mencegah penyebaran COVID-19, Pemda Merauke menghimbau warga terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Melakukan sidak terhadap para pedagang yang kepala batu. Jam 6. Satgas COVID-19 Kota Jayapura menertibkan sejumlah warung makan yang beroperasi melewati waktu beraktivitas yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah Kota Jayapura hanya mengizinkan seluruh aktivitas ekonomi beroperasi selama 12 jam, yaitu pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Dalam razia Satgas COVID-19 masih ditemukan warga yang bandel. Pedagang yang kedapatan membuka usaha diberi peringatan keras, namun jika mengulangi perbuatannya maka izin usahanya akan dicabut. Dalam situasi yang transisi ini, kita melihat perkembangan COVID di kota masih tinggi, sehingga atas perintah Wali Kota Jayapura, kami melakukan tugas di malam hari, melakukan sidak dan sweeping terhadap aktivitas perekonomian warga Kota Jayapura yang saat ini kita melihat di Kota Jayapura di 5 distrik ini masih ada beberapa warga kita yang membuka aktivitasnya, baik itu warung makan, penjual PKL, termasuk toko dan kios. Mereka masih buka sampai dengan malam hari. Nah, sementara edaran Wali Kota Jayapura hanya dibolehkan aktivitas kita sampai dengan jam 6 sore. Maka dengan demikian, karena kondisi ini memang kita adalah memajukan perekonomian,
tetapi ada batasan waktu kita karena COVID masih tinggi di kota. Untuk itu gugus tugas menetapkan 5 titik ini untuk dilakukan operasi dengan sidak dan patroli untuk memberikan informasi kepada warga kita yang masih berjualan di malam hari agar dihentikan sampai dengan jam 6 sore. Langkah sidak ini kita memberikan peringatan pertama yang masih buka dan peringatan kedua yang buka pada hari kedua, peringatan ketiga pada hari ketiga, dan hari keempat nanti kalau masih ada yang buka, kita minta kepada Pak Kadistrik juga dengan Pak Satpol PP, kita langsung polis lain. Ya, nanti malam Jumat. Kalau ada yang masih buka, langsung kita tutup. Hari selama kita patroli 1 malam full itu, dari 5 titik ini ada 349 ya pelanggaran dari 5 distrik. Yang terbanyak adalah di Distrik Perak dan Jayapura Selatan. Di selatan lebih 100, di lebih 100. Ya, sehingga tingkat aktivitas agak tinggi di malam hari. Dan malam ini kita lihat sudah turun. Nah, ini pertanda ada kesadaran dari warga kita untuk menyadari mengenai batas kita. Pasien positif COVID-19 di kota Jayapura terus bertambah. Data per 4 Agustus, total pasien COVID-19 berjumlah 1.864 orang. Dirawat 1.295 pasien dan sembuh 545 orang. Pelaku ekonomi diminta patuh pada instruksi Wali Kota Jayapura agar angka penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19 di Merauke, Satgas COVID-19 periksa ketat seluruh penumpang kapal yang berlabuh di Pelabuhan Merauke. Seluruh penumpang diukur suhu tubuh dan diperiksa kelengkapan surat bebas COVID-19 dari daerah asal. Kepala Pelni Merauke, Sigit, mengatakan petugas kembali perketat bandara dan pelabuhan karena tingginya kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir di Merauke. Turun ini Pak? Yang turun 220 Pak. Dari mana dia Pak? Yang dari Wanam 140, yang dari luar Wanam dari Asgon, Aci itu sekitar 60-an lah. 62. Nah, semua pada memiliki dokumen kesehatan ini Pak, mereka ini? Ya, semua. Alhamdulillah memiliki semua dokumen kesehatan. Sementara di ruang tunggu kita cek lagi untuk mengisi kertas kuningnya dari KKP. Oh gitu. Nah, kalau mereka turun begini, dokumen apa yang mereka harus siapkan Pak, penumpang ini? Disiapkan ya hasil rapid test, terus surat jalan, kemudian KTP. KTP yang paling utama untuk pendataan data-data pribadi maupun nomor kontaknya juga. Ini di pelabuhan ini sudah setiap hari kalau ada kapal tiba akan dengan prosedur COVID yang memang saat ini sedang meningkat, kita perketat lagi agar penyebarannya dan kita bisa putus mata rantai penyebaran COVID ini, COVID-19. Penumpang kapal yang tidak membawa surat bebas COVID-19 langsung dipulangkan, sementara penumpang yang ditemukan memiliki gejala COVID-19 langsung dites swab. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Nomor HP sama ya? Sepuluh tenaga kesehatan di Puskesmas Kurik, Merauke terpaksa dikarantina mandiri oleh Satgas COVID-19. Pelayanan Puskesmas Kurik juga ditutup sementara menunggu seluruh tenaga kesehatan di tes swab. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan sebelumnya seorang penumpang dari kota Jayapura mendatangi puskesmas dengan keluhan demam tinggi. Setelah diperiksa, ternyata penumpang tersebut positif COVID-19. Ya, kemudian yang perlu kami sampaikan juga informasi untuk yang laki-laki 19 tahun. Ini ada teridentifikasi di Kurik. Oh, di Kurik. Di Kurik dan
hasil tracingnya dia sempat sakit dan dirawat di Puskesmas Kurik. Ya, sehingga tadi malam kami dihubungi oleh Kepala Puskesmas Kurik. Hasil tracingnya dia sempat kontak dengan sekitar 8 sampai 10 tenaga paramedis di sana, sehingga mereka sudah kita rapid ya, teman-teman di Kurik sudah rapid, tapi untuk mencegah penularan tentu ada prosedur yang harus dilakukan, yaitu teman-teman tadi kan kita karantina sementara. 10 orang ya dok? Ya, sekitar 8 sampai 10 orang. Jadi mereka akan dikarantina selama 14 hari, kemudian nanti kita akan coba koordinasi dengan rumah sakit karena mereka minta di swab ya, untuk menyingkirkan kemungkinan mereka terinfeksi. Jadi untuk sementara waktu 2 minggu ke depan ya, kira-kira 10-14 hari ke depan itu Puskesmas Kurik sementara tidak menerima pasien rawat inap. Ya, karena ada 10 kasusnya karena kekurangan petugas karena ada. Tapi tetap buka dong. Sampai buka tetap buka, cuma untuk rawat inapnya aja. Mereka kesulitan karena ada 8-10 tenaga itu harus karantina. Jadi untuk shiftnya itu kan kekurangan orang. Jadi tapi kami sudah sampaikan ke Kumbe untuk backup. Jadi kalau ada pasien rawat yang perlu dirawat inap di Puskesmas, mereka akan dirawat di Kumbe. Ya, dialihkan di Kumbe. Cegah penyebaran COVID-19, Satgas menghimbau seluruh tenaga kesehatan menerapkan protokol kesehatan dalam bertugas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.